Marx hidup dalam kemiskinan. Ketiga anaknya mati kekurangan gizi dan karena sakit. Tidak jarang Karl Marx menggadaikan perabotan rumahnya seperti perak, taplak, bahkan jasnya sendiri untuk menghidupi keluarganya. Istrinya Jenny meninggal dunia karena kanker pada tahun 1881 Masehi. Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sejahtera bagi pemirsa TV Kebangsaan. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan tema tentang riwayat hidup dari Karl Marx. Jadi kehidupan Marx setelah tinggal di Paris itu juga tidak berlangsung lama. Lagi-lagi karena keradikalannya Marx dan keluarganya harus meninggalkan Paris, Prancis menuju ke Brasil yang menjadi awal pengasingannya yang permanen di Belgia. Marx dan Engels ditugaskan oleh Liga Keadilan yang menjadi Liga Komunis di London untuk menulis pamflet yang terkenal dengan nama The Communist Manifesto. Pengusiran dari pengusiran tidak henti-hentinya dialami oleh Karl Marx di Brasil, Jerman. Karena propaganda dari tulisan-tulisannya, Jerman mengalami revolusi buruh. Akhirnya pada bulan Agustus 1849, Karl Marx pindah ke London, Inggris bersama istri juga keluarganya, yaitu ketiga anaknya. Ini merupakan kepindahan Marx yang terakhir. Karl Marx hidup di London ini selama kurang lebih 30 tahun. Disinilah Karl Marx melahirkan karya monumentalnya yang diberi judul Das Kapital sebagai hasil pengamatan dan penelitiannya terhadap kaum kapitalis Inggris yang pada saat itu dikenal dengan kematangan produksi kapitalnya. Di London, tepatnya di distrik Soho, Marx menjalani kehidupan yang sangat serba kekurangan. Marx hidup dalam kemiskinan. Ketiga anaknya mati kekurangan gizi dan karena sakit. Tidak jarang Karl Marx menggadaikan perabotan rumahnya seperti perak, taplak, bahkan jasnya sendiri untuk menghidupi keluarganya. Istrinya Jenny meninggal dunia karena kanker pada tahun 1881 Masehi. Mungkin ini juga yang mempengaruhi kehidupan Marx ini, menjadikannya sebagai seorang ateis atau tidak percaya kepada Tuhan. Seorang sejarawan menganalisis bahwa Karl Marx telah berdoa meminta kepada Tuhan agar kehidupannya lebih baik, tetapi kehidupannya juga tidak lebih baik. Dan anaknya yang juga bernama Jenny meninggal 2 tahun kemudian setelah meninggalnya sang istri dikarenakan penyakit yang sama, yaitu karena kanker. Bahkan dikabarkan bahwa Karl Marx tidak mampu mengebumikan keluarganya ketika keluarganya meninggal. Di situ Karl Marx berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan. Dia tetap dalam kesulitan dan kemiskinan. Oleh karena itu dia semakin kuat keyakinannya untuk tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak ada. Agama baginya hanyalah candu kehidupan. Fakta sejarah menyebutkan bahwa
Karl Marx meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 Masehi dalam keadaan duduk di tempat kerjanya, di kursi tempat kerjanya. Kemudian Karl Marx dimakamkan di Highgate Cemetery di London, di sisi makam Jenny istrinya. Engels berpidato dalam pemakamannya Karl Marx bahwa orang yang paling dibenci tetapi paling dikasihi di segala orang pada zamannya. Sebuah monumen setinggi 12 kaki dengan patung kepala Karl Marx didirikan pada tahun 1950-an oleh Partai Komunis untuk mengenang jasa-jasa Karl Marx. Dalam patungnya tersebut dituliskan sebuah frase yang terkenal, "Wahai kaum buruh sedunia, bersatulah." Dibuat dari emas dan ditempatkan di monumen. Pada kaki monumen dituliskan kata-kata, "Filsuf hanya menafsirkan dunia, tetapi tujuan sesungguhnya adalah mengubah dunia." Tokoh yang sangat berpengaruh dalam konsepsinya Karl Marx adalah G.W. Hegel dan L.A. Feuerbach. Dari Hegel, Marx mendapatkan konsepsi dialektika sebagai kerangka pemahamannya tentang sejarah masyarakat. Dalam sebuah surat kepada Kugelmann tahun 1868, Karl Marx pernah menyatakan bahwa dialektika Hegel adalah dasar dari segala dialektikanya. Tetapi apabila dialektika itu setelah dibersihkan dari bentuk mistiknya, dan proses inilah yang membedakan dengan metodenya Karl Marx. Marx memandang bahwa sistem filsafat Hegel salah posisi. Maksudnya, prinsip Hegel yang memandang ide sebagai yang primer, sedangkan benda sebagai yang sekunder, adalah terbalik. Menurut Karl Marx, ide adalah sekunder, sedangkan benda adalah primer. Marx menjungkir balikan metode dialektika yang dipakai Hegel, dan dialektika idealis menjadi dialektika materialis. Tokoh berikutnya yang berpengaruh pada diri Karl Marx adalah L.A. Feuerbach, yang sama-sama merupakan anggota Hegelian kiri. Dari Feuerbach, Marx mendapatkan konsepsi tentang materialisme. Akan tetapi antara materialisme Karl Marx dengan Feuerbach terdapat perbedaan. Bagi Marx, materialisme Feuerbach adalah materialisme yang vulgar. Dalam kritiknya, Karl Marx mengatakan bahwa puncak tertinggi yang dicapai oleh materialisme kontemplatif yaitu materialisme yang tidak memahami keindrawian sebagai aktivitas praktis adalah kontemplasi orang seorang dalam masyarakat sipil. Demikianlah para pemirsa TV Kebangsaan yang bisa kami sampaikan terkait masalah riwayat hidup dari Bapak Komunis yaitu Karl Marx. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan hikmah yang bisa pemirsa petik ya, dan menambah wawasan dan pengetahuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi semuanya. Merdeka!